Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang boleh berjumpa kembali. Kita akan membaca merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam menjalani kehidupan kita. Namun sebelumnya marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus supaya kita dapat memahami akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bimbinglah kami ya Roh Kudus di saat kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajarkan kami agar kami dapat memahami dengan baik dan memberlakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-22. Injil Yohanes pasalnya yang kelima ayat 21 hingga ayatnya yang ke-22 berkata buat kita sekalian. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengaminkannya lewat cara hidupnya sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perhatikan dalam ayatnya ayat ke-21 dan 22 memperlihatkan ada otoritas yang hendak ditekankan oleh Injil Yohanes tentang Yesus. Otoritas pertama adalah bahwa sang anak menghidupkan. Kemudian yang kedua adalah dia punya otoritas untuk menghakimi. Tema kita pada saat ini adalah otoritas Yesus. Otoritas dalam istilah Yunani adalah exousia, yang berarti kuasa yang adil, sungguh dan tak terhalangi bertindak atau memiliki, mengontrol, memakai atau menguasai sesuatu. Exousia berarti kuasa yang bagaimanapun juga adalah sah. Exousia dapat menekankan keabsahan otoritas yang dipegang. Nah, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, otoritas adalah hak untuk bertindak, kekuasaan, atau wewenang. Jadi saudara yang mau kita pahami bahwa otoritas itu merupakan wewenang mutlak yang diberikan dalam melakukan apapun karena memiliki legalitas. Melalui pembacaan kita, melalui kesaksian Yesus sendiri yang dicatat oleh Injil Yohanes, Yesus sebenarnya hendak memperlihatkan, mau menekankan, mau memberitahukan otoritasnya yang nyata, yang real, yang diserahkan oleh Bapanya, yang atas perintahnya ia melakukan pekerjaannya. Saudara bisa lihat ayatnya yang ke-19. Saya bacakan. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
apapun otoritas yang diberikan Bapa kepada sang anak, itu tentunya didorong dengan suasana cinta kasih. Ayat 20 perhatikan sebelum pembacaan kita. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahwa ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara khusus pembacaan kita mau menyoroti dua pekerjaan Yesus yang memperlihatkan otoritasnya dari Sang Bapa, yang tadi sudah saya sampaikan dari awal, yaitu pertama, otoritas membangkitkan atau menghidupkan. Kuasa membangkitkan dan menghidupkan memperlihatkan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Mau memperlihatkan bahwa keilahian Yesus yang dimiliki Sang Bapa, di mana Dia yang pertama kali menghembuskan hidup bagi manusia. Kalau saudara membaca dari kejadian pasalnya yang kedua, saudara akan menjumpai bagaimana Sang Bapa yang juga adalah Yesus mengatakan dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan juga sekaligus memperlihatkan bahwa Dialah yang pertama kali bangkit dari kuasa kematian. Saudara bisa membaca dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-20. Kemudian otoritas yang kedua, otoritas menghakimi. Lihat ayatnya yang ke-22. Saudara bisa juga memperhatikan ayatnya yang ke-27, ayatnya yang ke-30 dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-5. Artinya saudara-saudaraku, wewenang menghakimi yang diserahkan kepada sang anak oleh sang Bapa menandakan bahwa Yesus yang adalah anak memiliki kuasa tidak terbatas dalam menyatakan penghukumannya bagi siapa saja, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Nah, saudara bisa memperhatikan dalam bacaan kita tadi, ya, dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-5, saudara lihat sesudah ayat-ayat pembacaan kita 28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau disampaikan bahwa Sang Bapa telah memberikan otoritasnya kepada Yesus untuk menyatakan pekerjaannya dalam dunia ini. Kemudian saudaraku, Yesus memberikan otoritas kepada para murid, kepada para rasul untuk mengerjakan pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Tujuannya supaya semua orang melihat dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu memiliki otoritas ilahi, baik di sorga maupun di bumi. Nah, sekarang saudaraku dan saya, sebagai gereja kita dipanggil, kita diutus untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Kristus itu sendiri. Kita dipanggil untuk bersekutu, kita diutus untuk bersaksi. Kita melayani dan mengejarkan otoritas Yesus kepada semua orang. Sehingga lidah itu mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara bisa membaca dalam Filipi pasal 2 ayat 11. Nah, berangkat dari itu saudaraku, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah memiliki otoritas yang luar biasa dari Tuhan menghadapi kenyataan hidup ini.
Apa yang perlu kita khawatirkan, apa yang perlu kita takutkan ketika ada banyak hal yang kita temui. Salah satunya adalah COVID-19. Membuat kita khawatir, membuat kita ketakutan, membuat kita susah tidur dan sebagainya. Tapi percayalah, saudaraku, otoritas Yesus itu memberikan kita daya keberanian, daya kreativitas, daya semangat untuk menjalani kehidupan ini. Tapi bukan berarti bahwa kita harus sombong, kita suka-suka berbuat dalam hidup kita, tidak mengikuti akan anjuran-anjuran pemerintah maupun juga medis di dalam memotong rantai dari penyebaran COVID-19. Kita tetap bersinergi bersama dan percayalah bahwa Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kita memiliki otoritas di dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan adalah Juru Selamat kami. Biarlah otoritas-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan dalam menjalani kehidupan ini, yang memberikan kami semangat, memberikan kami tuntunan agar kami boleh menjalani kehidupan sebagai anak-anak-Mu, menyatakan pekerjaan-Mu, menjalani kehidupan ini dengan pemeliharaan-Mu. Jauhkan kami semua sebagai warga jemaat-Mu, penyakit, kami dipelihara kebutuhan hidup kami, kesehatan kami. Memberkati semua pekerja-pekerja gereja, para diaken penatua, unit misioner, tim multimedia, karyawan koster di Jemaat Immanuel Supratman, diberkati Tuhan. Memberkati para orang-orang tua kami, para lansia, agar diberikan tetap kekuatan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang bergumul Tuhan topang, mereka yang bersuka cita ajarkan mereka bersyukur kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu bersama keluarga dalam tugas pelayanan, bersama Pendeta David, Pendeta Soni, dan Vikaris diberkati dalam tugas pekerjaan, memberkati akan bangsa negara ini lewat pemerintah di pusat, daerah, TNI Kepolisian untuk menjaga NKRI, bergandengan tangan di dalam mengatasi COVID, juga memberkati akan vaksin corona agar disempurnakan oleh kuasa-Mu sehingga dapat dipakai mengatasi COVID-19, memberkati para medis agar mereka diberikan kesabaran, kesehatan prima dalam menjalankan tugasnya. Tuhan memberkati juga gereja-Mu, khususnya GPIB Immanuel Supratman, Majelis Sinode GPIB, Mupel GPIB, lembaga gereja Yayasan Kristen, untuk menyatakan misi dan visi gereja di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.